Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adian Tio Bagaskoro, mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai expand konsep World Wide Web. Nah, lanjut. Apa sih itu World Wide Web? World Wide Web adalah suatu ruang informasi di internet yang digunakan oleh pengenal global yang disebut dengan URL untuk mengenali sumber daya yang berguna. World Wide Web merupakan bagian dari internet yang mengandung informasi-informasi seperti suara, video, gambar, dan teks. Singkatnya, World Wide Web adalah sistem untuk mengirimkan dan menyebarkan data melalui jaringan internet pada skala yang besar, yakni seluruh penjuru dunia. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang mengenai sejarah World Wide Web. World Wide Web ini pertama kali ditemukan oleh tim Berners-Lee. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahun per tahunnya. Nah, yang pertama itu pada tahun 1989, tim Berners-Lee pertama kali mengungkapkan idenya membuat sebuah protokol di internet yang berfungsi sebagai sistem distribusi informasi. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan 3 teknologi dasar yang menjadi basis web, yaitu HTML atau yang disebut Hypertext Markup Language, yang kedua URL atau yang disebut Uniform Resource Identifier, dan yang ketiga HTTP atau yang disebut Hypertext Transfer Protocol. Pada tahun 1991, tim Berners-Lee menemukan World Wide Web yang berawal dari kebutuhan untuk menyusun arsip dari riset-riset miliknya. Pada tahun 1993, Mark Anderson dan timnya dari NCSA menciptakan web browser yang diberi nama Mosaic dan berbasis grafik untuk OS X Windows. Pada tahun 1994, Anderson bekerjasama dengan Jim Clark membuat Netscape, yang kemudian menggantikan ketenaran Mosaic sebagai web browser. Pada tahun 1995, ada sekitar 300 website di internet, di mana pada tahun sebelumnya hanya 50 website. Pada tahun 2009, tim Berners-Lee mendirikan World Wide Web Foundation, di mana tujuannya adalah untuk membagikan open web kepada masyarakat dunia. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan World Wide Web. Yang pertama itu adalah Web 1.0. Layanan internet kala itu masih berkisar di antara web statis yang saling dihubungkan dengan hyperlink. Umumnya, website berformat browser line, website yang menyampaikan satu arah, umumnya berbentuk profil, portal berita, toko online, layanan email, dan lain-lain. Web kala itu dihuni oleh website-website yang didesain menggunakan tabel dan flash. Contohnya adalah .com, Bubbleburst, atau .com Crash, atau .com Dome. Beberapa ciri atau karakteristik dari Web 1.0 adalah: yang pertama, merupakan halaman web yang statis atau hanya berfungsi untuk menampilkan. Yang kedua, halaman masih didesain sebagai HTML murni yang hanya memungkinkan orang untuk melihat tanpa ada interaksi. Yang ketiga, biasanya hanya menyediakan semacam buku tamu online, tapi tidak ada interaksi yang intens. Yang keempat, masih menggunakan form-form yang dikirim melalui email sehingga komunikasi biasanya baru satu arah. Lanjut ke Web 2.0. Web 2.0 berkembang sangat pesat untuk penggunaan web pada berbagai pertemanan, seperti pada situs jaring sosial, yang menyebabkan kehidupan sosial dalam dunia maya benar-benar dapat dirasakan seperti pada penggunaan, yaitu pada penggunaan blog, Friendster, Facebook, Twitter. Selain situs jaring sosial, dapat dicontohkan juga YouTube, Wikipedia, perangkat migrasi, dan Voxonomy.
Beberapa ciri atau karakteristik dari Web 2.0 adalah yang pertama merupakan suatu web platform yang memungkinkan penggunanya dapat mengakses web ini kapanpun dan dimanapun pengguna berada. Yang kedua, kolaborasi pengetahuan merupakan upaya untuk memunculkan berbagai pengetahuan dari para penggunanya untuk di-share kepada banyak orang. Dapat dicontohkan pada penggunaan Wikipedia. Yang ketiga, data yang kuat dan unik merupakan kekuatan aplikasi Web 2.0 yang terletak pada data. Aplikasi-aplikasi internet yang berhasil selalu didukung oleh basis data yang kuat dan unik. Contohnya seperti google.com. Lanjut ke Web 3.0. Web 3.0 juga sering disebut semantic web. Istilah semantic web sendiri merupakan perkembangan web di mana konten web ditampilkan tidak hanya dalam format bahasa manusia, tetapi juga dalam format yang dapat dibaca dan digunakan oleh mesin. Pada Web 3.0, kesan yang ingin dirasakan pengguna adalah sesuatu yang live. Web 3.0 seakan menghadirkan atau dapat dibilang menggantikan dunia pengguna yang sesungguhnya. Dapat dilihat semakin tinggi intensitas pengguna internet zaman sekarang, ini adalah dampak dari real time yang dihadirkan oleh Web 3.0. Web 3.0 juga menghadirkan segala aspek yang ada di sekeliling kita menjadi hanya dalam genggaman. Kita mulai mendengar istilah one touch living. Karena semua yang kita butuhkan dapat dipenuhi oleh gadget yang kita miliki. Lanjut ke Web 4.0. Web 4.0 adalah private secretary dalam bentuk organisme buatan. Sebuah alat di mana aplikasi merekam rutinitas yang kita lakukan, yang seluruh rutinitas tersebut bisa diketahui oleh aplikasi komputer atau program atau tools atau device yang kita miliki dan yang dijalankan secara online. Syarat utama teknologi Web 4.0 adalah yang pertama itu ubiquity. Syarat ini dibutuhkan karena domain dari teknologi Web 4.0 adalah aktivitas, bukan hanya sekedar data. Dan sebagian besar aktivitas manusia berjalan offline. Yang kedua, identity. Karena distribusi informasi spesifik ditunjukkan dan didedikasikan untuk seseorang atau pribadi, sehingga diperlukan informasi mengenai identitas pribadi yang bersangkutan, identitasnya, dan apa yang dibutuhkan oleh pribadi tersebut. Yang ketiga, connection. Tanpa relasi atau hubungan seseorang, tidak ada artinya dalam teknologi Web 4.0. Karena teknologi ini dikembangkan untuk kepentingan, atau yang biasa disebut making connection. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi World Wide Web. Yang pertama itu adalah webmail service. Webmail service memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, dan meninjau email dari browser web mereka. Webmail service menawarkan akses mudah dan penyimpanan pesan email untuk pengguna yang tidak terhubung ke internet dari lokasi biasanya. Webmail service menawarkan banyak fitur dan fungsi yang sama untuk mengolah email sebagai perangkat lunak email desktop seperti Microsoft Outlook dan Mozilla Thunderbird. Dan ini adalah contoh-contoh dari webmail service yang biasanya sering kita pakai adalah Gmail. Lanjut ke search engine. Pada dasarnya, World Wide Web memudahkan search engine dalam mengangkum semua website yang ada di dunia. Karena ada ratusan juta situs di internet, maka hadirlah search engine alias mesin pencari. Mesin pencari adalah program yang dirancang untuk memungkinkan pengguna menelusuri informasi atau konten di World Wide Web. Ini membantu mengambil informasi yang diinginkan dalam waktu minimum. Ini memungkinkan Anda untuk memasukkan kata kunci atau frasa tertentu dan mengambil daftar item yang cocok dengan kata kunci dan frasa tersebut. Dan ini adalah contoh search engine yang bisa kita pakai tentu saja adalah Google. Lanjut yang ketiga, web hosting. Web hosting adalah layanan yang memungkinkan organisasi dan individu untuk mengirimkan situs web atau halaman web ke internet. Situs web di-host atau disimpan pada komputer khusus yang disebut server. Ketika pengguna internet ingin melihat situs web Anda, yang perlu mereka lakukan adalah mengetikkan alamat situs web atau domain
Anda di browser mereka. Dan ini adalah contoh web hostingnya. Nah, yang sini yang terkenal itu biasanya itu ada Niaga Hosting dan Dapur Hosting yang terkenal di Indonesia. Lanjut, portal. Portal adalah lokasi pribadi internet yang bertindak sebagai titik akses ke informasi yang tersedia di World Wide Web. Nah, sini adalah contoh dari portalnya. Nah, yang biasanya sering kita pakai itu Facebook dan Twitter. Dan ini daftar pusaka dari artikel yang saya cari buat bikin bikin PowerPoint ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga info yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.